Kamu akan jadi menantuku. Kejadian ini tepatnya pada tahun 2016. Aku, Jeffrey, dan Haris adalah teman dekat waktu sekolah. Waktu itu aku sedang asik scroll beranda Facebookku dan tidak sengaja aku melihat postingan dari Haris yang sedang berada di gunung. Aku coba stalking album fotonya. Ternyata Haris sering mendaki gunung. Melihat itu, aku mencoba menghubungi Haris melalui Messenger untuk bertanya kabar. Di sisi lain, aku juga menyambung tali silaturahmi sama Haris. Setelah aku kirim pesan ke Haris, ternyata dibalas. Ternyata dia masih ingat denganku. Aku pun bertanya pada Haris tentang foto-foto yang diunggahnya di Facebook itu. Ternyata Haris yang sekarang suka dengan kegiatan mendaki gunung dan dia juga sudah tergabung dalam Mapala di kampusnya. Aku yang juga suka dengan kegiatan mendaki menawari Haris untuk mendaki bareng. Dengan senang hati, Haris menerima tawaranku dan kami berunding kemana kami harus mendaki. Setelah berunding melalui telepon, akhirnya kami memutuskan untuk mendaki Gunung Arjuno. Singkat cerita, setelah 2 minggu kemudian, kami berangkat. Karena tempat tinggal kami yang berbeda jalur, kami janjian ketemu di Pasar Lawang. Karena jalur yang akan kami lalui adalah Lawang. Itu berkat saran dari Haris yang sebelumnya sudah pernah melewati jalur ini bersama teman kampusnya. Jalur Lawang itu terkenal sepi karena kebanyakan pendaki Arjuno lebih memilih jalur Purwosari dan Tretes. Tapi di jalur Lawang, nuansa alamnya masih sangat asri dan itulah yang menjadi alasan kenapa Haris mengajakku melalui jalur ini. Kurang lebih siang hari kami bertemu di sebuah warung makan di Pasar Lawang. Setelah bertemu, kami senang sekali karena tidak menyangka kalau kami sekarang satu hobi. Karena hari masih siang, kami nongkrong dulu di warung untuk makan, ngopi, dan membeli logistik yang diperlukan. Setelah selesai, lanjut jalan menuju base camp hingga sampai di base camp sekitar jam 4 sore. Sesampai di situ, kami mengurusi maksi dan berangkat sore itu juga. Mulai berjalan dengan langkah pelan, di sepanjang jalan kami saling bergurau membahas masa-masa sekolah dulu dan tidak terasa hari sudah mulai gelap ketika kami sampai di pos 2. Di pos 2, Haris menyarankan untuk bermalam dulu dan melanjutkan perjalanan besok. Karena di sisi lain aku juga capek karena perjalanan menuju base camp tadi lumayan menguras tenaga. Malam itu, kami tidak mendirikan tenda dan memutuskan tidur di dalam shelter karena kebetulan malam itu di pos 2 sepi, tidak ada pendaki sama sekali. Kami memasak mie instan untuk makan malam dan tidak lupa pula kopi untuk dinikmati setelah makan nanti. Malam semakin larut, si Haris sudah tidak bisa menahan ngantuk dan pamit untuk tidur duluan. Sementara aku masih asik menikmati kopi sambil ditemani musik dari handphoneku. Tidak lama kemudian, aku juga merasa ngantuk. Ku matikan rokok dan handphone dan tidur di sebelah Haris. Ketika aku sudah terlelap, tiba-tiba aku terbangun karena udara dingin masuk ke tubuhku. Pantas saja, ternyata malam ini sleeping bagku terbuka sebagian. Aku pun duduk dan membenarkan sleeping bag. Ketika aku sedang sibuk membenarkan sleeping bag, aku dikejutkan oleh seekor anjing berwarna hitam yang sedang duduk di tempat tengah-tengah pintu shelter. Dan anjing itu terlihat menyeramkan. Karena panik, aku membangunkan Haris. "Riz, bangun Riz." "Ada apa, Jeb?" tanya Haris terbangun. Lalu aku memberitahu Haris, "Ada anjing, Riz." "Di mana anjing?" jawab Haris yang masih ngantuk. Tiba-tiba anjing hitam itu yang tadi kulihat sudah tidak ada. Aku heran. Lalu Haris bertanya padaku, "Mana anjing, Jeb?"
Loh, tadi di situ, jawabku dengan heran. Ya udah biarin aja, mungkin itu anjing hutan. Ya udah tidur lagi aja, jawab Haris yang masih ngantuk. Dengan perasaan sedikit cemas, aku pun kembali tidur sambil sesekali melihat ke arah pintu yang tadi terdapat seekor anjing. Sebelum terlelap tidur, aku sempat mendengar ada suara langkah kaki pendaki yang lewat di sebelah salter. Tapi aku mengabaikannya dan berpikir kali aja itu pendaki yang sedang naik. Pagi pun tiba, sekitar jam 6 pagi, Haris membangunkanku. Setelah bangun, kami membuat sarapan untuk mengisi tenaga karena habis ini kami akan melanjutkan perjalanan. Setelah selesai sarapan, kami berkemas dan melanjutkan perjalanan hingga pos 3 sekitar jam 11 siang. Di pos 3, kami istirahat lumayan lama karena perjalanan dari pos 2 ke pos 3 lumayan menguras tenaga dan setelah kurang lebih 30 menit, kemudian kami berjalan kembali. Ketika sedang berjalan meninggalkan pos 3, tepatnya di sela-sela hutan pinus, aku sempat melihat ada anjing hitam yang sedang duduk melihat ke arah kami. Aku pun berpikir, apakah itu anjing yang semalam tadi? Melihat itu, aku memberitahu Haris, "Riz, lihat itu ada anjing." "Biarin aja, anjing hutan itu," jawab Haris dengan tenang. Aku pun mengabaikannya, tapi dalam hati aku berkata, kok ada ya anjing di hutan? Memangnya mau makan apa di hutan gini? Tak lama mereka berjalan, sekitar 10 menit, aku melihat anjing itu lagi di sela-sela semak. Aku pun bilang ke Haris, "Riz, itu kayak anjing yang tadi. Lagi cari makan mungkin," jawab Haris tenang. Anehnya, di sepanjang perjalananku, aku terus melihat anjing itu mengikuti perjalanan kami dan mengawasi kami seakan-akan ada sesuatu dari diri kami sehingga anjing itu terus mengikuti. Aku sudah merasa takut waktu itu. Tapi melihat Haris yang tenang-tenang saja, aku pun mencoba ikut tenang. Tidak terasa sampailah kami di sebuah area yang dinamakan Alas Gombes. Di Alas Gombes terlihat ada beberapa rombongan yang sedang ngecamp dan aku merasa sedikit lega. Syukurlah kami bisa bertemu rombongan lain karena sejujurnya setelah melihat seekor anjing tadi, aku sedikit ketakutan. Kami menyapa rombongan pendaki lain dan berniat memalam di situ. Lalu kami mendirikan tenda di dekat rombongan pendaki itu. Setelah selesai, kami saling mengobrol dengan rombongan lain dan berencana ikut gabung summit besok. Malam itu kami tidur lebih awal untuk menghemat energi karena besok jam 5 pagi harus summit ke puncak. Pagi pun tiba, sekitar jam 5, kami dan semua rombongan yang ada di situ bangun. Setelah bangun, kami mempersiapkan bekal masing-masing untuk ke puncak. Dan sekitar jam setengah 6 pagi, kami semua mulai berjalan. Jalanku waktu itu sangat lambat, karena jujur, waktu itu aku benar-benar kelelahan, sehingga akhirnya sampai puncak sekitar jam 10. Di puncak kami sangatlah senang, dan di puncak Haris sempat membuat kopi juga. Karena waktu itu, si Haris membawa kompor dan nestingnya. Kami santai-santai, ngopi-ngopi, hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan setengah 1 siang. Dan tanpa disadari, ternyata rombongan pendaki yang tadi sudah tidak ada di puncak alias sudah turun duluan. Kami pun bergegas turun dan kembali ke tempat camp di Alas Gombes. Setelah sampai di tempat camp, ternyata kondisinya sepi dan rombongan yang tadi udah gak ada, mungkin udah turun. Tapi tidak lama kemudian ada rombongan pendaki lain yang baru naik dan akan ngecamp di situ. Karena sangat kelelahan, aku menyarankan kepada Haris untuk menginap semalam lagi di sini. Dan di sisi lain, waktu sudah menunjukkan jam 3 sore. Jadi nanggung kalau turun sekarang. Mending besok aja sekalian sampai bawa langsung pulang. Lagian waktu itu kan ada rombongan lain. Jadi setidaknya kami ada temannya. Karena merasa dirinya sedikit kelelahan, si Haris setuju dan akhirnya memutuskan untuk camp semalam di situ lagi. Disinilah awal aku mengalami kejadian yang sebelumnya belum aku alami. Ketika malam hari, sekitar jam 10, semua pendaki sudah tertidur. Waktu itu aku sedang asik ngobrol dengan Haris di depan tenda.
Tiba-tiba, samar-samar aku mendengar ada suara tangisan merdu seorang wanita. Awalnya aku mengira mungkin itu suara dari rombongan lelaki sebelah, karena di rombongan itu ada cewek satu. Lalu aku meminta Haris yang tadinya bicara untuk diam sebentar, dan ku coba mendengarkan lebih jelas lagi suara tangisan itu. Tapi setelah aku mendengar lebih jelas, ternyata sumber suara itu bukan berasal dari tenda sebelah, melainkan dari arah lembah. Aku pun bilang sama Haris, "Riz, dengar sesuatu gak?" "Dengar apa, Jeb?" "Jangan aku takutin lah," jawab Haris sedikit panik. Melihat Haris yang tidak mendengar suara itu, aku pun tidak bilang tentang suara tangisan itu, dengan tujuan agar Haris tidak takut. Lalu ku ajak Haris untuk masuk tenda dan bergegas untuk tidur. Jujur, waktu itu aku udah benar-benar merinding. Ketika kami sedang tidur, kira-kira sepertiga malam, aku terbangun karena kebelat pipis. Lalu aku buru-buru keluar tenda dan berjalan ke belakang tenda yang kebetulan tidak jauh dari tendaku. Itu ada hutan pinus. Seketika itu, aku lupa dengan suara tangisan yang semalam. Ya karena waktu itu aku masih sangat ngantuk. Tapi ketika aku sedang pipis, tiba-tiba ingat suara tangisan itu. Mengingat itu, aku cepat-cepat selesaikan pipisku. Setelah selesai, tiba-tiba aku melihat dari kejauhan ada wanita parubaya sedang berjalan ke arahku. Tapi itu terlihat samar. Ya mungkin karena kondisinya gelap, hanya diterangi cahaya rembulan. Awalnya aku mengira itu adalah pendaki, tapi kok dia gak pakai peralatan gunung? Wanita itu mendekati ke arahku, hingga akhirnya aku bisa melihatnya dengan jelas. Dia memakai baju khas Jawa, memakai gelung, dan ada selai kain yang di pundaknya. Melihat itu, aku ingin lari, tapi gak tahu kenapa seketika itu tubuhku tidak bisa digerakkan sama sekali. Kakiku seperti menancap erat di tanah, hingga akhirnya wanita itu berdiri di depanku. Jaraknya kira-kira 2 meter di depanku. Aku sudah berusaha ingin lari, tapi tetap gak bisa. Seakan-akan badanku terhipnotis. Lalu tiba-tiba dari belakang wanita itu muncullah seorang gadis yang sangat cantik dan anggun, yang sudah memakai pakaian adat Jawa. Lalu wanita parubaya itu mengatakan sesuatu padaku. "Nak, jangan takut. Lihatlah anak gadisku ini. Dia sedang mencari pasangan. Apa kamu mau jadi pasangannya? Tapi ada syaratnya," ucap si nenek dalam bahasa Jawa. Sontak tanpa disadari aku menjawab, "Apa syaratnya?" Kata-kata itu seakan keluar sendiri dari bibirku, dan wanita parubaya itu mengatakan, "Kamu akan jadi menantuku, tapi kamu harus pulang ke alamku." Mendengar itu aku berpikir, alamku? Berarti aku harus pindah alam. Lalu sontak aku bilang, "Tidak,